Agar warna terbentuk, syarat pertamanya adalah keberadaan sinar atau cahaya, dan satu-satunya sinar yang mencapai bumi datang dari matahari. Dalam Al-Quran, Allah mengajak kita memperhatikan matahari dan sinarnya dalam ayat berikut ini. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ketika mengamati sinar matahari, kita pahami bahwa sinar ini, sebagaimana segala sesuatu di alam semesta, diciptakan secara sangat seimbang agar kehidupan manusia dapat berlangsung. Bintang-bintang dan sumber penerangan lainnya di alam semesta menghasilkan beragam pancaran atau radiasi sinar yang dapat dikelompokkan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Cakupan penuh gelombang radiasi di jagat raya, yang dikenal sebagai spektrum elektromagnetik, meliputi suatu rentangan dengan gelombang terpanjang 10⁻25 kali lebih besar daripada gelombang terpendek. Energi elektromagnetik pancaran matahari kita terbatasi dalam sepenggal bagian amat tipis dari spektrum ini. 70% pancaran sinar matahari mempunyai panjang gelombang antara 0,3 hingga 1,50 mikrometer. Untuk memahami betapa besarnya angka kisaran dari spektrum elektromagnetik, Anda harus menderet sebanyak 25 angka 0 di belakang angka 1. Angka ini sungguh di luar bayangan manusia, namun sebanyak itulah ragam jenis sinar di alam semesta ini. Di antara begitu banyaknya jenis sinar, hanya ada satu pita teramat tipis berisi panjang gelombang yang memungkinkan manusia dapat hidup dan melihat warna. Dan panjang gelombang sinar yang dipancarkan matahari berada dalam kisaran segini. Kenyataan ini membuktikan bahwa Allah telah menciptakan dunia, manusia, warna, dan matahari dalam keserasian tertentu. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Sinar-sinar pada daerah tepat di kedua sisi cahaya tampak sampai ke bumi sebagai sinar inframerah dan ultraviolet. Sinar inframerah menghasilkan pancaran yang menjadikan dunia dapat dihuni makhluk hidup. Dan sejumlah sinar ultraviolet dapat menembus atmosfer dalam jumlah yang tepat untuk menyediakan energi yang diperlukan makhluk hidup. Sebagian dari pancaran sinar matahari bersifat membahayakan makhluk hidup. Untuk menangkal bahaya ini, bumi kita dilingkupi oleh penyaring raksasa. Penyaring ini adalah atmosfer. Peranan atmosfer tidak dapat diabaikan bagi kelangsungan makhluk hidup. Atmosfer membiarkan sinar inframerah menembusnya dan mencegah masuknya sinar-sinar mematikan lainnya. Mencapai bumi setelah menembus atmosfer pada kecepatan luar biasa 300.000 km per detik. Setelah menumbuk benda, sinar ini terhamburkan dan terbagi menjadi sejumlah panjang gelombang yang menghasilkan warna. Dengan cara ini, benda-benda memantulkan warnanya. Molekul yang menghasilkan pantulan ini adalah pigmen. Sebagai contoh, warna sebuah apel hijau terkait dengan molekul pigmen yang menyusun apel. Di antara sinar-sinar yang menumbuk pigmen, hanya sinar hijaulah yang dipantulkan, karena sinar berwarna lain diserap oleh pigmen ini. Karena cahaya hijau terpantulkan, maka kita melihat apel berwarna hijau. Cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda haruslah mencapai mata kita agar dapat dikenali sebagai warna. Cahaya yang mencapai mata pertama kali harus melalui kornea, kemudian pupil dan lensa mata sebelum mencapai retina. Penginderaan warna bermula pada sel-sel kerucut di dalam retina. Terdapat sekelompok 3 sel kerucut utama yang bereaksi terhadap warna tertentu. Ketiganya dikelompokkan sebagai sel kerucut biru, hijau, dan merah. Sel-sel kerucut mengubah informasi warna ini
menjadi denyutan syaraf melalui pigmen-pigmen yang dikandungnya. Selanjutnya, sel-sel syaraf yang terhubung ke sel-sel kerucut ini meneruskan denyutan syaraf ini ke daerah tertentu di dalam otak. Tempat terbentuknya dunia penuh warna yang kita saksikan sepanjang hidup adalah daerah di dalam otak ini yang hanya berukuran beberapa sentimeter kubik. Otak adalah segumpal daging yang gelap di dalamnya. Di dalam otak kita yang tanpa cahaya ini, denyutan syaraf dari benda-benda diterjemahkan, dan warna serta semua sifat lain dari benda ini dibentuk sebagai sebuah pemandangan. Setiap orang menjumpai keajaiban penciptaan yang tiada tara ini sejak saat kelahirannya. Tidak ada peran manusia dalam pemunculan warna maupun rangkaian tahapan pembentukannya yang terus-menerus sebagaimana telah kita jelaskan. Dialah Allah yang telah menciptakan semua warna di dunia dan menempatkan manusia untuk hidup di dunia penuh warna ini. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah mengungkap kebenaran ini. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dari hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara